لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati segenap tamu Allah, insyaallah yang nanti akan menjalankan ibadah umroh di bulan Agustus. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Amin Allahumma amin. Mula pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka manasik untuk pemberangkatan umroh nanti. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, berhubung waktu yang sudah cukup siang, maka acara manasik umroh akan segera dimulai. Marilah kita bersama-sama buka acara manasik pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Hajar Rohilah. Kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal-qamaru bi-husbanin wan-najmu والسماء
dan duyuf Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita telah sama-sama berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk pembekalan daripada manasik haji yang akan menjalankan ibadah umroh insya Allah pada tanggal 18 Agustus, karena kita mau Juli baru dibuka. Kalau kita berangkat Juli sampah-sampah masih banyak. Jadi kalau Agustus insya Allah sudah rapi, sudah enak, karena ininya masih belum terakhir untuk pemulangan haji. Ibu-ibu saudara sekalian, sedikit kita akan mengasih daripada teknis untuk tentang umroh. Kemarin tadi guru kita sudah menyampaikan daripada tentang manasik haji, manasik umroh. Mungkin kalau kita akan diberangkatkan dari Rihlah PT Rihlah Alatas ini sebanyak baru ada 48 orang ya, diantaranya Brebes dan Jakarta. Mungkin ini jangkanya masih lama, masih jauh, mungkin banyak yang akan mendaftar lagi, silakan masih ada tambahan. Ibu-ibu saudara sekalian dan bapak-bapak sekalian, sedikit akan menyampaikan daripada tentang teknik dari Rihlah Alatas Wisata yang mana mungkin akan diberangkatkan pada tanggal 18 Agustus. Kita mungkin dari Brebes akan berangkat dari sini 17 malam ya. Ya, 18 kita akan menuju ke Jakarta. Sudah sampai Jakarta mungkin ada di situ transit dulu Bu ya. Kita nggak pakai hotelnya, hotel Haji Muhyiddin aja dah ya Bu ya. Kalau hotel Haji Muhyiddin makan nggak bayar, tidur nggak bayar, bebas tuh, nggak ada pungutan lagi. Insya Allah mungkin paginya akan diberangkatkan dari hotel Haji Muhyiddin menuju ke Cengkareng ya. Kira-kira dari Cengkareng, karena ini jadwal belum keluar untuk jam-jamnya berapa, jadi mungkin ntar yang terakhir kita akan mengasih schedule pemberangkatan waktu dan jamnya ya. Jadi kalau udah kita sampai ke Jakarta akan diberangkatkan ke Cengkareng. Nah dari Cengkareng ini kita akan menuju ke Jeddah. Kira-kira di Jeddah itu dari Cengkareng sampai ke Jeddah itu 9 jam Bu ya. Mungkin ibu-ibu yang punya persiapan maupun obat-obatan yang monggo disiapkan ya, karena di pesawat itu nggak ada orang jual obat, itu nggak ada ya. Jadi harus dipersiapkan, dan untuk bawaan-bawaan semuanya ya, untuk barang-barang koper segala ya Bu ya, dipersiapkan maupun apanya yang dibutuhkan oleh ibu dan bapak-bapak sekalian. Sudah sampai ke Jeddah, kita akan lanjut ke Madinah ya. Jadi langsung turun dari Jeddah kita akan menuju ke Madinah. Dari Madinah kira-kira ibaratnya kalau ini nyampe dah pagi subuh. Nah kita langsung untuk ibadah yang mana biasa sholat, karena di situ belum menjalankan daripada umroh maupun tawaf sa'i. Kalau di Madinah itu berarti kita menjalankan biasa dulu sholat 5 waktu ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ya. Di situ kira-kira 3 hari. Nah udah 3 hari ya, selama 3 hari kita sudah bisa menjalankan city tour maupun kita ke ziarah. Di Madinah ke ziarah kita kemana? Ke Baki, Rodo ya, ke Rodo. Ibu-ibu bapak-bapak itu lain. Sekarang Rodo itu ya diminimalkan, yaitu pakai tasreh. Kemarin yang waktu kita membawa bulan habis lebaran, kita bawa jamaah 44 orang. Itu dapat tasrehnya untuk memasuki daripada Rodo itu cuma 7 orang. Saking banyaknya, belum banyak orang. Yang lain berarti tidak dapat Rodo.
Jadi kalau ibu ibaratnya bapak-bapak dan ibu nggak dapat rodo ya udah, memang itu udah ininya. Tapi mungkin kalau untuk yang sekarang mungkin nggak kayak kemarin. Kalau kemarin bulan Ramadan dulu saya di sana 12 hari. Habis Lebaran 12 hari. Ya. Jadi saya berturut-turut bulan Ramadan di sana 12 hari, habis Lebaran 12 hari. Itu luar biasa, Bu. Ya, jamaah luar biasa banyak mendapat hotel karena terlalu bludak. Tasrenya untuk memasuki daripada rodo itu luar biasa. Bapak-bapak ada yang dapat cuma 11 orang. Yang lain bagaimana, suruh tunggu lagi, waktunya udah kita pulang. Tidak bisa. Tapi alhamdulillah mungkin untuk besok insya Allah. Mudah-mudahan semuanya untuk bisa memasuki rodoh Miryadil Jannah insya Allah. Selama di situ kita sudah ziarah ke Baki, ziarah ke Rodo, ziarah ke Kuba, ziarah ke itu Mama, ya Masjid Mama tuh. Ntar kita semuanya keliling di situ. Sudah selesai kira-kira 3 hari. Yang setengah harinya itu untuk persiapan kita akan mengambil mikot. Ibu ya, mungkin ibu kalau udah bilang belum pernah umroh, mikot apaan sih? Ya, mikot itu perbatasan kita untuk menjalankan ibadah umroh. Nah di situ kita sudah disiarin semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ntar besok akan menjalankan daripada umroh. Syarat daripada umroh, ibu-ibu ada syarat-syaratnya. Pertama, kita siarin dulu, kita mau akan menjalankan ibadah umroh, kita mandi ihram. Bapak-bapak dan ibu-ibu mandi ihram. Ya, sudah selesai kita mandi ihram, kata ibu-ibu niatnya bagaimana? Kalau ibu nggak bisa bahasa Arab, nawaitul ghusl, dan ihrami nggak apa-apa, sajaku untuk mandi ihram karena Allah harus dinyatin, ya, dinyatin. Nah kita mandi dah tuh, sudah kita mandi, persiapan bapak dan ibu. Yang mana bapak-bapak kita pakai ihram, dan prakteknya di sini. Cuman 2 helai, ya kita pakai di sini. Pakai ihram, kita siap-siap dari jam 11 kita sudah siap semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sudah menyiapkan pakai ihram. Kalau bapak-bapak pakai ihram, ibu-ibu pakai biasa ihramnya baju putih, ya. Yang penting rapat, jangan pakai yang merayang. Ada yang pakai baju putih dulu, merayang itu jangan, ya, haram kata orang Arab, ya. Nah di situ kita sudah selesai jam 11 kita sudah makan. Nah kalau bapak-bapak mau ke masjid boleh, sebelum kita berangkat kita sholat masjid dulu, ya Pak ya. Kita sholat ikuti daripada sholat di masjid. Mungkin sholat duhur kita sudah duhur 4 rakaat biasa. Nah kalau bapak ini disuruhnya, kalau kita aku sholat asarnya itu di jamak takdim, ya. Jamak takdim itu mengikuti yang tadi bapak duhur 4 berarti 4 juga. Kalau kosong berarti kita 2. Tapi karena bapak tadi sudah mengikuti daripada ada di masjid ikut imam. Ibu-ibu begitu juga. Kalau ibu mau kita sholat ada di hotel, biasanya kalau mau berangkat untuk mengambil mikot ke Mekah tuh ibu-ibu tuh udah berisah dulu, ya, nggak masjid dulu dah. Jadi kita apapun sholatnya ada di hotel boleh. Nah itu boleh, ya. Duhur dan asar kita di jamak kosong jamak takdim berarti 2 itu, ya. Niatnya ntar kalau ibu nggak tahu ya tanya. Ibu-ibu banyak yang nggak tahu, tanya aja, jangan segan-segan karena di situ banyak banget yang ibu nggak tahu. Karena ibu kan nggak pernah dijalanin. Ibaratnya sholat sunnah ikhram, ya kan nggak tahu. Nah, pasti sholat sunnah ikhram. Nah sudah selesai semuanya, kita akan menuju ke Bir Ali. Di Bir Ali ngapain? Kita menjalankan daripada sholat
di situ tahiyatul masjid juga boleh sebelum kita menjalankan sholat ihram. Sholat sunnah ihram itu 2 rakaat. Pertama 1 baca Fatihah, kedua apaan aja yang penting ibu jangan panjang-panjang kan ditinggal sama temennya ya. Ina boleh ya, habis itu kulhu udah jalan selesai untuk kita mengambil sholat sunnah ihram 2 rakaat. Sudah semuanya bapak-bapak ibu-ibu sudah menjalankan sholat sunnah ihram 2 rakaat, langsung kita akan menuju ke Makkahul Mukarramah. Kira-kira dari Medina ke Makkah itu 6 jam Bu, kalau nggak macet ya. Ibu jalannya berarti 6 jam. Makanya kalau di situ kalau untuk menjalankan ibadah umroh di situ sudah persiapan luar biasa ya. Di situ sudah semuanya sholat 2 rakaat, bapak-bapak dan ibu-ibu sudah. Ayo kita menuju ke bis. Kita akan berjalan ke Makkahul Mukarramah, itu adanya di Mekah. Di Mekah itu dari perjalanan Madinah sampai ke Mekah itu 6 jam. Nah, di situ ibu-ibu kita udah mulai siap-siap ibu-ibu, kita dibantu oleh mutawif. Kita bacaannya rame-rame, tapi kita harus diajari dari sekarang. Jangan sampai tidur. Kalau sudah mau niat untuk menjalankan ibadah umroh, ibu nggak niat berarti nggak sah. Jadi kalau udah mulai akan diniat untuk niat, ibu harus mata melek, kupingnya didengarkan. Nah, di situ sudah mulai bapak-bapak dan ibu-ibu kita akan menjalankan ibadah umroh. Ayo kita niat, ya. Niatnya apa tuh? Labbaik Allahumma umrata, nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Bapak-bapak dan ibu semuanya. Tapi saya mohon kepada bapak-bapak, ini kejadian yang kemarin banyak. Bapak-bapak sudah dilepas belum kacamata yang di dalam? Katanya ada yang bilang mungkin dia nggak dengar. Udah, yang satu tahun yang sudah niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kira-kira berapa meter ibu dan bapak-bapak itu celana dalamnya belum dilepas? Nah itu Bu, termasuk bapak itu nadam ya. Nah nadam padahal cuma nggak seberapa, kelalaian, apa nggak dengar, apa lupa, apa lagi tidur ya. Sudah niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Apapun yang sudah diniatkan itu harus lepas bapak-bapak, kecuali cuma 2 ihram, 2 helai. Nah di situ ya. Nah di situ perjalanan 6 jam itu ibu-ibu dan bapak-bapak harus benar-benar menjaga apa Bu yang dilarang, karena di situ ada al-hajju ashurul ma'lumat wa man farada fihinna wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Di sini selama 6 jam ini harus kita benar-benar kita pelihara Bu, karena ini ada banyak larangan-larangan ya. Larangannya apa? Terutama mungkin suami istri mempunyai syahwat diantaranya karena lagi duduk, itu termasuk batal ya. Batal maksudnya bukan batal sih ya, kena dam ya. Batalnya enggak tapi kena dam gitu. Terus namanya tuh berantem ya. Ibu berantem main foto-fotokan tidak boleh, berteman main begini tidak boleh. Fokus untuk menjalankan ibadah umroh, disuruhnya kita banyakin bertalbiyah. Nah apalagi bapak-bapak yang banyak larangan. Selamanya ada di bis, kita sudah niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Bapak-bapak megang peci, tahu-taunya tuh peci dipakai aja karena nanti katanya dingin di bis. Nah dan juga Pak. Nah yang keduanya bapak-bapak sudah pakai ihram, tahu
kalau tak punya ikhramnya dibakar kerudungan, karena di bis itu katanya kan dingin. Tahu-taunya bapak-bapak kerudungan pakai ikhram, itu termasuk kena dam. Padahal itu nggak seberapa. Ya kalau bapak banyak duit nggak apa-apa, salah bayar dam, saya bayar dam. Nah, ya itu larangan-larangan yang kita harus diperhatikan, karena ilmu ini jarang dipakai. Jadi jarang, maksudnya sering lupa gitu. Oh iya lupa. Ada kejadian sudah niat dari Bir Ali untuk menuju ke Mekah, baru nyampe ke hotel nih Pak, belum menjalankan ibadah tawaf sa'i tahallul, tau-taunya ganti celana Pak, belum tawaf sa'i ikhramnya udah dilepas-lepas, pakai celana, mau kemana kan udah selesai. Masya Allah, padahal tadi sudah kita manasik, tapi dia manasiknya belum begitu mengerti. Katanya ya udah kita lupa, tidak bisa. Kalau sudah mengambil ikhram sampai ke Mekah belum menjalankan ibadah tawaf sa'i tahallul, tetap harus pakai dam. Bayar damnya gimana? Harus dipotong di sana. Itu bayarnya tuh paling minim 1 kambing dipotong di Arab Saudi. Nggak bisa harus di. Bagaimana kita kalau nggak punya duit? Ya udah berturut-turut puasa di Indonesia. Itu. Nah ini larangan-larangan daripada menjalankan ibadah umroh. Makanya Bu, kalau melanggar dan tidak membayarkan itu punya utang, punya utang sama Allah. Kalau udah dibayar berarti sudah sah. Tawaf sa'i tahallul, ibu tau-taunya udungannya dilepas, biarpun satu kamar perempuan itu tidak bisa, harus pakai menungguin sampai selesai menjalankan ibadah tawaf sa'i tahallul. Orang kita bila mana pengen kencing, harus kita masuk, ya masuk kita kencing rapi, pulang harus rapi, ya tidak boleh kalau masih ada keadaan niat di umroh. kalau nggak ngerti Bu, Kalau nggak ngerti kan dikasih manasik. Kalau udah dikasih manasik, makanya orang umroh itu kalau nggak manasik yang jadi travel adalah dosa. Makanya kalau sudah jadi udah nggak lepas daripada tanggung jawab. Nah, sampai dari Madinah perjalanan 6 jam sampai ke hotel. Ibu, ya itu tadi jangan sampai mengeluarkan daripada orang kita, ya. Terus tadi bapak-bapak jangan sampai kalau belum tawaf sa'i jangan ganti dulu pakai celana pendek, ya. Kalau sudah menjalankan ibadah tawaf sa'i tahallul baru kita bebas. Tanya dulu dah, jangan masuk kamar tahu-taunya udah ganti dah tuh pakai celana pendek sama kaos boxer. Bapak kenapa? Nah kan udah selesai nyampe ke hotel. Nah ini nih banyak yang nggak ngerti, ya. Padahal tadi biar di sana ntar kasih pelajaran juga tuh kalau berangkat pasti. Tapi namanya orang lupa. Bagaimana kalau lupa? Gimana lupa gitu, ya. Nyampe ke Mekah, nyampe langsung kita bagikan daripada kunci-kunci masing-masing bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Kalau ibu-ibu jangan sampai kita datang nyampe ke hotel buka orang kita kalau belum menjalankan ibadah tawaf sa'i tahallul. Nah sudah sampai dibagikan daripada kunci-kunci, terutama ibu-ibu habis makan tangan jangan pakai sabun wangi. Habis makan udah aja nggak pakai sabun-sabunan lah. Di mobil nggak boleh pakai lipstick, nggak boleh pakai minyak wangi. Sebelum niat dibolehkan pakai minyak wangi, boleh minyak wangi 1 botol boleh. Tapi kalau sudah niat nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala tuh stop semuanya.
bapak-bapak dan ibu-ibu tolong turun di lobi, akan menjalankan daripada tawaf sa'i tahallul. Nah di situ kita sudah mulai turun semuanya, mungkin jamaah sudah kumpul semuanya, mulai niat dulu dari halaman pelataran untuk menuju ke Makkah itu agak lumayan juga jauh turunnya ya. Kata ibu di mana di sini? Ka'bah di mana? Adanya di tengah-tengah ya. Di situ kita mulai, ayo kita mulai niat. Assalamualaikum ya Rasulullah ya. Nah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabaraka rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Nah di situ mulai dah tuh labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baru ibu lihat, mungkin kalau jamaah nyampainya maghrib, ibu ntar sekalian maghribnya di jamaah isya, adanya di Masjidil Haram berjamaah karena sayang kalau kita nggak jamaah pahalanya sedikit, tapi kalau kita sholat isya dan maghribnya kita jamaah di situ pahalanya 100.000 pahala baru. Enak. Mulai habis kita sholat berjamaah, mulai niatnya tuh ya, kita akan menjalankan ibadah umroh. Pertama di Hajar Aswad, di situ ada lampu ya yang hijau. Kadang-kadang ibu-ibu dan bapak-bapak karena nih jamaah kita banyak, ada yang di belakang, ada yang di depan. Yang di belakang udah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu jangan ikutin, bapak-bapak jangan ikutin dulu karena kita belum pas waktunya ada di pilar hijau. Entah di sana ada pilar hijau yang untuk mulai daripada iktilaf, berarti Bismillahirrahmanirrahim 3 kali dulu. Jangan ibu Bismillahirrahmanirrahim makanya kelilingan, nggak boleh. Harus kita adanya di kiri ya, di kiri ya, kita siap Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Kalau sudah 3 kali harus yang pas daripada pakai kita ada pilar hijau ya, pakainya neon tuh perbatasannya. Nah sampai situ mulai tuh subhanallah. Kalau ibu-ibu nggak bisa baca nggak usah pikirin ya, yang penting ibu bacanya bisa apa. Kalau nggak mutawatir ibaratnya ibu dengar ikutin, kalau bapak ibu ibaratnya nggak dengar bacaannya apa aja Robbana atina nggak apa-apa, subhanallah ya. Jangan diributin, saya nggak bisa baca. Baca ibu kadang-kadang pakai ginian, ntar ini singkel, ntar ke jumlah orang ya, nggak udah nggak usah, pasrahkan kepada mutawif kita ibaratnya subhanallah, ikutin aja subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, wala ilah illallah, Allahu akbar. Nah udah subhanallah dari Hajar Aswad masuk Buntel untuk ke rukun Yamani, kita baru naik Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Dari Hajar Aswad muter rukun Yamani Robbana baru dapat 1, mulai 1 lagi muter lagi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sampai ke rukun yang mana lagi Robbana atina
diem aja. Kalau bapak ibu ketut menenggahe tidak sah tawafnya. Jadi ngomong, ntar kita kentut ada yang nganterin dulu, terusin. Kalau yang lain terusin, kita tinggal terusin. Baru 2 langsung masuk ke 3, terus kelimanya kentut lagi. Nah, wudhu lagi, ya, wudhu lagi. Kelimanya mulai ke 6 langsung, 6 langsung 7. Habis 7 kita bawa selesai, baru kita minggir. Kita akan menjalankan sholat sunat tawaf. Kita di situ sholat sunat tawaf 2 rakaat. Apaan aja bacaannya? Fatihah, Qul Falaq, Anas, nggak apa-apa, ya. Habis itu baru kita berdoa. Berdoa di mustajabah, namanya tuh pintu Ka'bah. Di situ pas ininya makam Ibrahim, telapakan Nabi Ibrahim sama Hijir Ismail, ya. Itu terus ininya Hijir Ismail dan makam Ibrahim. Di situ kita sholat sunat apa, Bu? Sholat sunat tawaf. Sudah selesai, kita baru apa, Ibu? Minum air dan Ibu doanya udah pintar belum? Bu, Pak, doa minum air zam-zam. Nah, kalau belum bisa, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan nafi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Cepet banget Bu bacanya, doanya itu penting banget tuh dibaca dah tuh. Saya tolong PR sampai waktunya biar selesai bisa gitu ya. Ntar kita cek di bis satu-satu. Ayo siapa yang udah bisa doa minum air zam-zam. Karena di situ Bu, orang yang minum air zam-zam yang pertama itu mustajabah. Doa apapun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kita minum, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. 1 gelas jangan sekaligus kita minum, 3 kali minum. Pertama, ya Allah berikan kita mensyukuri nikmat juga boleh. Kita hadir ke sini, mudah-mudahan anak cucu kita bisa dipanggil ke sini. Yang kedua, ya Allah ampuni segala dosa-dosa kita dari kecil sampai umur sekian. Kita dari sofa turun, di situ ada pilar hijau, pilar 1, 2, 3 panjang umur dan tidak ada suatu alangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk selanjutnya wa ila hadratin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir